Baik, kali ini saya akan berbagi sedikit cara membuat lapisan teks di KineMaster ya. Langsung saja ke caranya, dan pertama kita buka dulu aplikasi KineMasternya. Kemudian kita pilih buat baru. Untuk YouTube video panjang, pilih yang 16:9. Kemudian klik membuat. Di sini kita kembali saja. Oke, ini masih kosong, belum ada proyek apapun ya. Pertama-tama, untuk membuat lapisan teks yang jelas dan tebal, itu kita masukkan media dulu. Kita masuk media, kemudian pilih aset gambar, pilih warna latar ya, bisa terserah mau warna apa. Kalau saya mencontohkan untuk yang biasa saya pakai di video-video saya ya, saya pakai latar merah. Kemudian kembali. Ini merahnya kan masih merah pudar ya. Akan saya rubah dengan klik di bagian warna ini. Saya pilih ini yang tajam ya. Nah, ini sudah siap warna dasarnya. Kita bisa buat di sini sampai durasinya terserah ya, mau sampai 10 detik. Ini kan standarnya ini 4 detik ya, 449. Kalau mau dipanjangin bisa tinggal ditahan saja begini, panjangin sampai 10 detik umpamanya begini ya. Nah, ini kalau mau untuk membuat thumbnail yang hidup ya, thumbnail yang memunculkan teks tapi dia berupa video pendek yang nanti akan kita lapiskan di depan video utama gitu. Tapi bisa saja kalau hanya untuk membuat thumbnail biasa, tinggal kita tangkap dan simpan nanti ya setelah teksnya berhasil diedit. Oke, langsung saja ke caranya. Pertama, untuk memasukkan teks itu kita pilih yang ini, lapisan, kemudian teks. Nah, di sini kita ketikkan dulu teksnya. Misalnya solusi. Nah, begini saja. Kemudian untuk menggeser keypad ini ya, tombol ini bisa klik yang bagian bawah ini, ditahan. Nah, ini bisa dipindah-pindah. Geser ke sini, kemudian pilih oke. Oke ya. Nah, kemudian kembali. Nah, ini teksnya kan sudah ada, kita bisa besarkan begini. Nah, untuk membuat tampilan teks itu jelas dan besar ya, sebaiknya tidak usah menggunakan latar belakang ya. Pertama kita pilih font dulu, kita masuk ke font. Ini yang ada tulisan A besar dan A kecil ya, font teks. Bisa pilih di Android sini. Kalau mau font yang tebal, kalau yang biasa saya pakai itu ini ya, Noto Serif Bold Italic. Nah, ini cukup tebal fontnya, tapi ada lagi yang lebih tebal. Coba kita lihat di bagian Latin sini ya. Ini Bevan, ini tebal ini, itu kan. Terserah ya, sesuai selera. Yang ini juga kita coba, ini tebal.
Saya kembali ke Android dan ke font yang biasa saya gunakan. Ini Roboto Black Italic ini juga tebal ya, tapi yang saya biasa gunakan adalah yang ini, Noto Serif Bold Italic ini ya. Mana tadi? Noto Serif Bold Italic yang ini ya. Oke. Seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya kita hidupkan ini ikhtisar ya. Ikhtisarnya kita hidupkan. Ikhtisar ini adalah garis tepi ya, garis tepi di teks yang akan muncul. Jika ini kita hidupkan, nah maka ada garis tepinya warna hitam. Warnanya bisa dirubah sesuai dengan keinginan kita ya. Bisa disesuaikan dengan warna latarnya supaya teks tersebut bisa nampak jelas. Kalau yang biasa saya gunakan untuk ikhtisar ini, saya gunakan warna kuning ya, seperti ini. Ini bisa kita besarkan supaya bisa dilihat ya efeknya. Ini adalah untuk mengatur ketebalan garis tepinya ya. Nanti dulu kita kembali dulu, kita rubah dulu warna tulisannya ya. Warna tulisannya ini kalau saya ini biasa saya samakan dengan warna latarnya. Kita kembali dulu, kemudian pilih warnanya pilih merah sama kayak latarnya. Nah seperti ini. Kemudian kita masuk lagi ke ikhtisar. Ini yang 15 ini adalah ketebalan garis tepinya ya. Ini bisa kita geser begini, semakin tebal sekali, nah begini tipis sekali. Standarnya itu di angka 15 ya, bisa disesuaikan sesuai yang disukai ya. Saya pakai standar saja. Setelah ikhtisar sudah, kita kembali, kita buat bayangannya. Masuk ke bayangan, hidupkan, dan bayangannya ini saya biasa pakai hitam. Bisa dilihat ya, ada bayangan di belakangnya, bayangan teksnya. 10 ini adalah jauh dekatnya bayangan dari tulisannya, standarnya 10 ya. Kemudian yang 225 ini adalah arah bayangannya. Ini bisa kita geser-geser, bisa agak ke atas, ke kiri, ke bawah gitu ya. Itu jadi disesuaikan saja. Misalnya seperti ini, terus ini saya kurangi 8 misalnya. Nah kayak gini kan udah kelihatan ada bayangannya sedikit ya. Bayangannya saya pakai warna hitam. Kemudian kembali, selanjutnya kita buat bersinarnya kita hidupkan. Bersinar ini biasa saya gunakan putih ya, putih. Nah yang di bawahnya ini juga untuk mengatur bias sinarnya, yang 10 ini itu semakin putih ya, kalau digeser ke sini semakin membias ya. Misalnya ini kasih 15, hampir nutupin bayangan ya. Kalau 10 seperti ini tidak begitu kentara, tapi di sini bisa digeser. Ini adalah bias luasnya sinarnya ya, 20. Misalnya ini kasih 15 supaya agak kelihatan putih gitu. Nah 15 saja ya, seperti ini. Ini saya rasa sudah mau tampil di latar apapun ini akan kelihatan jelas ya, seperti ini. Saya sekarang coba kita rubah latarnya ya. Klik di bagian latarnya nih,
atau ini yang di bawah. Nah ini kita ganti, masuk aset gambar, warna hijau, tidak ada warna biru ya. Coba kita pasang di latar putih, tetap jelas ya, dia tetap jelas. Kita coba ganti lagi di warna latar hitam, tetap jelas kan. Oke, coba kita ganti lagi di warna kuning. Apakah dia jelas? Tetap jelas ya, karena walaupun garis pinggirnya kuning, dia punya bayangan hitam, jadi tetap jelas dibaca. Kita coba lagi warna hijau. Oke, tetap jelas ya, ada bayangannya tetap kelihatan. Atau bisa diubah saja di warna sini saja ya, nggak usah ganti latar, warna. Nah, misalnya kita ganti biru, tetap jelas ya kan, latar biru. Terus misalnya tulisannya ini, tulisannya kita kasih warna biru juga, itu tetap jelas ya. Biru, ikhtisarnya ini kasih putih, biasanya lebih cocok, ikhtisarnya kasih putih. Tuh jelas sekali ya. Nah, dengan seperti ini coba kita ganti lagi warna-warna latarnya, pakai kuning, tetap jelas ya kan. Kita pakai merah. Oh ini tulisan ya, tulisan. Oke, latarnya kita ganti lagi merah, tetap jelas ya kan, tetap jelas. Oke, sekarang coba saya sesuaikan ke biru aja ya, sepertinya lebih cocok ini warna begini ya. Ini kita atur sedemikian rupa sesuai selera. Kemudian ini kan belum bisa di play ini ya, di play nggak ada reaksi apa-apa ya, diam tulisannya ya. Nah, untuk itu kita bisa klik di tulisannya dan kita pilih animasi masuk. Animasi masuk bisa pilih sesuai selera seperti ini. Yang biasa saya gunakan adalah ini pop. Nah, ini terus durasinya 1,5. Nah, ini bisa coba kita play. Nah, seperti itu. Atau mau yang mana, banyak animasi masuk ya, geser ke atas, geser kiri, atau yang jatuh, mana tadi, ini ada jatuh. Nah, coba di play. Nah seperti itu ya. Kalau ini di tengah ya, dia jatuhnya di tengah. Nah begitu. Latarnya ini bisa diganti foto ya, atau warna dasar saja begini, nanti fotonya itu lapisan, kita lapiskan bisa, jadi punya warna dasar ya. Coba misalnya teksnya ini
Kalau misalnya mau bikin teks lagi di bawahnya ya, kita tinggal salin ini ya, klik teksnya, kemudian titik 3 ini duplikat. Nah, kemudian geser ke sini, ini diseret. Nah, yang ini, yang terblok ini bisa kita edit. Misalnya memperbaiki nah ini dihapus yang solusinya ini. Nah oke. Nah, kegedean kita kecilkan ini, maka ini nanti anunya ngikut animasi masuknya dia ngikut, karena ini hasil menduplikat dari yang sudah kita atur tadi. Warnanya ngikut, animasinya ngikut. Memperbaiki ya, kita edit lagi, memperbaiki. Oke. Nah seperti ini, coba kita play. Nah kalau sudah begini, mau mengubahnya masih masuk, harus diubah satu-satu ya. Animasi misalnya kita ubah pop. Nah yang ini kita ubah animasi masuknya pop. Nah seperti itu. Jika mau durasinya panjang, ini tinggal diseret aja ini ya. Ini tinggal diseret begini, misalnya 7 detik. Misalnya mau dibikin 7 detik, yang biru ini kita potong, pangkas ke kanan. Sudah, ini seragam nih ya. Ini seret juga ya, begini ya, seperti itu. Misalnya kita duplikat lagi, kita geser ke sini ya. Jangan waktu di sini kita seret, nanti nggak bisa. Ke sini baru kita duplikat. Yang ini diedit lagi, misalnya TV sub ini dihapus, kemudian oke, kembali. Nah coba kita play. Nah seperti itu. Untuk gambarnya umpamanya kita buat lapisan lagi di sini ya, pilih media, kemudian ada, kalau kita sudah membuat itu di remove background ya, seperti ini. Misalnya ini TV-nya ada TV LG, ini TV Polytron ya. Nah kita geser. Jika ini menutupi tulisan seperti ini kita mundurkan ya. Klik titik 3 ini, pilih mundurkan, titik 3 lagi mundurkan, titik 3 lagi mundurkan, maka gambarnya akan ada di belakangnya seperti ini. Ini tinggal kita sesuaikan, teksnya dikecilkan seperti ini. Atau ini dipisah ke bawah sini juga boleh. Memperbaiki. Nah solusinya digedein di tengah sini juga boleh. Nah ini untuk gambar TV nya ini masih belum punya animasi masuk. Ini diklik dan diseret, dipanjang durasinya disamakan begini. Jadi kalau kita play, TV-nya ada dari awal ya. Supaya lebih kompak, ini kita klik yang gambar fotonya ya, kemudian pilih animasi masuk dan pop kali 1,5 supaya seragam. Kembali dan bisa kita play.
Ya, seperti itu ya yang biasa saya buat. Oke. Ini bisa kita jadikan, bisa kita ekspor, dijadikan video pendek, ditaruh di depan video utama yang akan kita edit ya, atau dijadikan thumbnail. Dijadikan thumbnail itu tinggal kita klik titik 3 ini, kemudian pilih tangkap dan simpan. Nah, maka gambarnya itu sudah jadi. Misalnya kita masukkan di sini ya. Di sini, di ujung sini kita buat media lagi. Pilih aset gambar lagi. Nah, warnanya misalnya kita seragamkan biru ya. Nah, di sini misalnya kita buat lapisan dari yang kita tangkap tadi. Nanti akan tampilannya akan beda. Kita buat lapisan ya, media. Ini KineMaster Capture ya, yang sudah kita tangkap tadi fotonya. Nah, ini tinggal di arah ke sudut sini, kemudian tarik supaya full screen seperti itu. Ini kalau kita play dari awal kan masih kayak gini ya, nggak ada animasi ya. Kita kasih animasi masuk yang sama, maka dia akan tampilannya beda. Animasi masuknya pop kali 1,5 ya. Kita play dari awal itu kan begitu, dia munculnya membesar sendiri-sendiri. Kalau ini dia langsung berupa satu foto. Nah, seperti itu ya, seperti ini ya gitu. Jadi dia membesar, muncul membesar dan sangat jelas tulisannya, sangat jelas. Kemudian untuk apa ya, supaya bisa dibedakan, ini warnanya yang ini saya rubah ya. Ini pakai warna merah, tulisannya juga pakai warna merah ya. Tulisannya pakai warna merah supaya bisa dibedakan. Nah, kemudian untuk ikhtisarnya saya pakai warna kuning ya, kalau merah itu. Ikhtisarnya pakai kuning. Ikhtisar pakai kuning. Nah, coba kita play dari awal ya. Nah, itu warna yang biasa saya pakai ya, kombinasi kuning merah. Nah, yang kedua seperti itu. Oke, ini yang ini kita panjangkan sedikit lah biar agak seimbang ya. Sekarang kita ekspor lagi ya. Yang ini kita ekspor yang merah ini. Kita ekspor. Kembali. Nah, hasil ekspornya tadi bisa kita tambahkan di depannya. Untuk itu kita edit. Klik media, pilih yang di KineMaster yang paling akhir sebelah kiri, ini pasti hasil ekspor terakhir tadi ya. Nah, ini kita play, ini sudah berbentuk video ya, video pendek. Nah, di sini ada muncul seperti itu. Nah, ini ada 2. Nah, sekarang
Saya akan membuat apa ya, transisi. Misalnya langsung kita buat proyek baru aja ya. Itu kan sudah jadi tadi ya. Kita buat proyek baru. Ini KineMaster Capture nih foto ya. KineMaster saja. Di sini banyak video-video. Misalnya saya ambil salah satu video ini. Nah, ini proyek barunya ya. Nah, misalnya ini video yang mau diedit ya. Oke. Maka di depan sini bisa kita taruhkan yang tadi yang sudah kita ekspor ya. Kita klik media, kemudian KineMaster yang ini. Nah, yang ini mau yang mana dipakai, yang merah sampai segini atau yang biru seperti ini. Nah, ini kan di sini birunya polos ya. Ini bisa kita potong. Tadi seharusnya dipotong di sana waktu sebelum diekspor, tapi di sini juga bisa kita potong. Di ujung akhir begini, klik, pangkas ke kanan. Nah, maka nggak ada lagi yang biru kosong. Seperti itu. Dan untuk ini kita kasih transisi di sini ya. Bisa pakai presentasi. Pilih yang berkecil ini juga bagus. Atau sesuai selera lah. Supaya agak lambat ya, misalkan kali 2,5 begini bisa agak lambat. Coba. Nah, seperti itu ya penerapannya. Ini kalau mau bikin thumbnail hidup, thumbnail tapi sekaligus dia bergerak di depan videonya. Di pembukaan video itu dia bergerak sebagai opening ya. Bisa juga dipakai thumbnail saja, thumbnail waktu mengupload, tapi dia tidak nampil di video, cuman intro saja yang nampil juga boleh, nggak apa-apa, sesuai selera saja. Misalnya di sini yang dipakai yang biru saja, berarti dari sini kita potong. Nah, dari sini kita potong, klik gambar gunting terus pangkas kiri gitu. Jika ini masih ada merahnya berarti potong dikit lagi. Nah, segini kita klik, geser sampai hilang tipinya. Nah, kita klik kemudian gambar gunting ini. Ini sudah pas sebenarnya. Potong segini aja ya, pangkas ke kiri, udah nggak ada lagi merah, apply. Nah, kayak gitu. Bisa dibikin sendiri-sendiri sih, seperti ini. Nah, seperti itu. Saya kira sudah cukup jelas ya bagaimana tadi untuk membuat teks yang tebal dan jelas ya, yang ini ya. Nah, atau pilih yang gaya kedua. Oke ya. Untuk transisi membalik ya. Transisi membalik itu untuk di KineMaster versi terbaru ini nggak ada ya. Mana tadi proyeknya? Nah, ini bukan. Yang mana ya? Mana tadi proyek yang ada TV-nya? Nah, ini transisi ini ya, standar 1,5. Transisi ini kalau kita klik transisi,
pilih tidak ada dulu transisi. Di sini di bawah kalau untuk versi lama di sini ada transisi 3D yang paling bawah sini. Sini cuma ada klasik. Untuk transisi membalik itu bisa kita download ya. Kita download ini flip mode. Flip mode ini tidak ada di bawahnya ini. Ini saya download tadi ya. Jadi kayak gini. Ini transisi ini bisa kita download ya. Kita klik transisinya, kemudian yang sudut kanan atas ini toko aset. Ini HP-nya mode pesawat ya. Saya aktifkan dulu wifi-nya. Ya, tadi yang saya download itu ada di ini. Kalau yang diklik di sini ini gambar anu ya, apa, transisi, buat download transisi. Nah, flip mode yang di sini saya downloadnya tadi, ini sudah terinstall. Kalau yang belum terinstall itu misalnya ini, nah di sini klik unduh ya, bisa diunduh. Jadi bebas, silahkan dipilih, nanti bisa dicoba satu-satu. Kalau untuk 3D yang di sini ini bisa dilihat ya. Saya tidak ada yang tertarik ini karena beda dengan yang dulu itu. Yang versi lama itu lebih bagus menurut saya transisinya. Ini cuman seperti ini saja. Transisi memotong, transisi lingkaran ini ya. Sini bisa dicoba ini di kayak apa. Nah, seperti itu. Kalau suka tinggal diklik unduh ya. Gitu. Dicari saja sesuai mana yang minat. Untuk 3D kok seperti ini semua ya. Kubus coba ya, seperti itu ya. Itu tinggal kita unduh di sini kalau berminat. Nah, sudah terinstall, bisa kita pasang di sini. Ada kubus 3D nya, kubus 3D. Nah, seperti itu jadinya model-modelnya itu. Jadi kalau di play itu seperti ini tuh ya. Bagus atau tidak ya seleranya orang kan beda-beda ya. Kalau saya yang sederhana saja sih, yang sederhana. Presentasi ini biasa saya gunakan. Kalau untuk opening ya, untuk membalik itu biasanya kalau yang di servis lagi mau dibalik itu biasa saya gunakan untuk transisi membalik ya, begitu. Dan kalau untuk diantara potongan misalnya buat transisi antara video satu dengan video yang lain, itu biasa saya gunakan yang klasik ya. Klasik ini kemudian silang memudar, kemudian kali 1. Ini jadi tidak kentara potongan videonya kalau pakai transisi ini, kayak langsung nyambung. Nah, seperti itu ya. Coba. Nah, langsung berganti, enggak kentara terpotong. Oke. Kalau untuk mempercepat atau apa yang lainnya kan saya kira sudah tahu ya. Nih, ini yang kita buat tadi ya. Jadi seperti itu cara membuat lapisan teks untuk thumbnail ya. Terserah penggunaannya, bisa disesuaikan dengan selera. Bisa fontnya bisa diganti, garis luarnya ini bisa diganti, bayangannya, warnanya disesuaikan. Kalau untuk foto yang dipasang di thumbnail itu sebaiknya dibuang latar belakangnya ya.
ambil foto dari video ya dengan cara klik ini tadi, klik yang ini, kemudian tangkap dan simpan, dan hasil tangkapannya itu kita upload di remove bg ya. Masuk saja di Google, ketik remove bg, kemudian upload fotonya. Nah, setelah itu, setelah latar belakangnya terhapus, baru bisa kita download dan kita gunakan untuk thumbnail. Itu saja saya rasa yang bisa saya bagikan untuk kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya, semoga bisa diambil manfaatnya, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.